Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang saat ini sangatlah penting adalah nikmat sehat. Mari kita syukuri dan mari kita gunakan terkhusus dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yathrib atau yang saat ini dikenal dengan Madinah. Jadi ada beberapa faktor kenapa kemudian Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah. Di antaranya adalah terjadinya peristiwa penyiksaan dan ancaman terhadap pengikut Rasulullah, termasuk peristiwa pemboikotan umat Islam terhadap umat Islam oleh kaum Quraisy. Jadi sebelumnya memang pada tahun-tahun itu dirasa cukup berat karena ancaman dan siksaan ini tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah, melainkan dirasakan oleh umat Islam saat itu yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Maka singkat cerita saja, bahwasanya dalam periode dakwah di Makkah sebenarnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat, seorang pemuda yang saat itu masuk Islam yang bernama Mus'ab bin Umair. Namanya Mus'ab bin Umair. Yang awalnya dia ini adalah sosok pemuda yang sangat memperhatikan paras dan penampilannya, karena memang terlahir dari seseorang yang terhormat di salah satu orang Quraisy, ya, dari salah satu suku Quraisy saat itu, dan terkenal kaya. Karena memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, maka akhirnya Mus'ab bin Umair ini meninggalkan seluruh apa yang dia peroleh, termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga ini singkat cerita saja, sehingga Rasulullah ini pernah meminta seorang sahabatnya untuk melakukan dakwah ke Yathrib atau Madinah. Nah, ini duta Islam pertama saat itu yang dikirim oleh Rasulullah ke Yathrib. Sehingga di suatu momen yang berbeda, ini ada 6 orang penduduk Madinah, ya, yang telah masuk Islam dan akhirnya kembali ke asalnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, 5 dari 6 orang yang tadi kembali ke Yathrib, ya, ke asalnya, kelima orang ini datang dan bersama 7 orang dari Bani Aus dan Khosrot, salah satu suku di sana, untuk dibaiat di Bukit Aqobah, ya. Baiat satu ini dikenal juga sebagai baiat wanita atau baiat nisa, karena hadir salah satu seorang wanita yang bernama Afra binti Abid bin Sa'labah, yang kemudian isi daripada baiat Aqobah 1 diantaranya, kami tidak akan mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan memfitnah dan menghasut, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita amati dan kita cermati, sebenarnya isi daripada baiat Aqobah 1 ini lebih cenderung kepada perbaikan pribadi masing-masing daripada orang-orang Madinah, ya. Tujuannya adalah agar di sini orang-orang Madinah lebih memperhatikan daripada peningkatan kualitas diri, kualitas keimanan, dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk yang saat itu mungkin menjadi budaya atau sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kemudian terjadi baiat Aqobah 2. Setelah baiat Aqobah 1 ada baiat Aqobah 2,
Jadi pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 ya, sebanyak 75 penduduk Madinah datang ke Mekah untuk ibadah haji ya. Kita perlu ingat ya, tadi di tahun ke-12 kenabian 5 dari 6 orang yang sebelumnya datang ke Madinah untuk masuk Islam, kemudian bersama 7 orang dari Bani Aus dan Khazraj untuk dibaiat ya. Ini tahun ke-12 kenabian. Kemudian di tahun setelahnya, di tahun ke-13 hanya berjarak 1 tahun, sebanyak 75 penduduk Madinah datang ke Mekah untuk ibadah haji. Ya, jadi selama kurang lebih hampir setahun ya, ternyata perkembangan Islam di Madinah cukup bagus. Ya. Jadi orang-orang Madinah atau orang Yasrib ini datang untuk meminta nasihat dan dakwah. Kepada siapa? Ya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain untuk haji saat itu juga meminta nasihat dan dakwah. Maka setelah itu lahirlah perjanjian Aqabah II yang tujuannya menjaga keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi. Kalau tujuan daripada Baiat Aqabah I ini lebih terkhusus untuk memperbaiki pribadi umat Madinah saat itu, sedangkan Baiat Aqabah II ini lebih condong bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka isi daripada Baiat Aqabah II diantaranya adalah kesiapan penduduk Yasrib untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keikutsertaan penduduk Yasrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Penduduk Yasrib akan ikut mengajukan agama Islam dan menyiarkan agama kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, kesiapan para penduduk Yasrib untuk menerima segala risiko dan tantangan. Ya, ini kurang lebih daripada poin-poin isi Baiat Aqabah II yang memang condong untuk menjaga keselamatan dan kelanjutan daripada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadikan faktor penyebab penduduk Madinah menerima dakwah Nabi, terkhusus menerima ajaran Islam, adalah bangsa Arab ini lebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan yang kita ketahui bahwasanya orang-orang Arab yang kemudian membuka lahan di sana adalah Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Ya, ini salah satu. Jadi mereka lebih dahulu memahami ajaran-ajaran tauhid sebenarnya. Ya. Yang kemudian lambat laun setelah itu mengalami berbagai macam pergeseran-pergeseran yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada periode di Mekah. Selain itu di Madinah juga sering terjadi peperangan antar suku, di antaranya suku Aus dan Khazraj. Ya. Kemudian membutuhkan pemimpin yang menyatukan. Saya kira suatu daerah apabila sering terjadi konflik pasti sangat merindukan yang namanya perdamaian. Maka untuk mencapai sebuah perdamaian itu dibutuhkan seseorang yang mampu kemudian menjadi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak atau yang disebut sebagai pemimpin. Ya. Maka inilah yang menjadi beberapa faktor yang mungkin dari faktor-faktor lain juga ada. Dan faktor hijrahnya ke Yasrib salah satunya adalah daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ya, artinya dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, ini janji Allah terhadap orang-orang yang melakukan hijrah di jalan Allah yang niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian faktor-faktor yang lain adalah tekanan kaum Quraisy semakin berat, termasuk pemboikotan yang dilakukan kepada umat Islam di Mekah. Kemudian kita lihat juga, kita dapat mengidentifikasi perkembangan Islam di Mekah juga cukup lambat karena menghadapi cukup banyak tantangan di sana dari pemuka kaum Quraisy.
Kemudian salah satunya juga adalah kedatangan tokoh Madinah kepada Rasulullah yang awalnya hanya tadi disebutkan 6 orang masuk Islam pulang ke daerahnya. Datang 5 dari mereka membawa 7 orang, kemudian datang lagi membawa 75 orang, dan di antaranya 2 orang adalah perempuan. Nah, ini kan luar biasa. Perkembangannya cukup baik di Madinah, sehingga peluang Islam mengalami perkembangan yang pesat ketika di Madinah. Jadi ada peluang di sana ketika melakukan dakwah di Madinah atau di Yasrib. Kemudian dilakukanlah hijrah Nabi dan sahabat ke Madinah, yang memang saat itu tidak dilakukan secara serentak atau bersama-sama, melainkan di sini dilakukan secara bergantian. Yang saat itu rencana hijrahnya diketahui, ya. Rencana hijrahnya diketahui oleh kaum Quraisy, ya, saat itu. Sehingga mengutus para pemuda untuk mengawasi Rasulullah. Jadi rencana untuk hijrah sebenarnya sudah diketahui oleh kaum Quraisy, sehingga mengutus para pemuda untuk mengawasi Rasulullah. Sehingga ada sebuah sejarah yang menjelaskan orang-orang Quraisy ini bahkan meminta para pemuda dari suku Quraisy ini untuk mengawasi atau mengepung daripada tempat tinggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhirnya saat itu Ali, ya, diminta untuk menggantikan tidur Nabi. Jadi Ali memposisikan diri menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempatnya. Dan memang ini daripada kebesaran Allah, daripada pemuda yang kemudian menunggu di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah keluar dari rumahnya pun tidak ada yang tahu, ya. Atau bisa diartikan ketiduran. Ini ada beberapa sejarah yang atau riwayat yang mengatakan demikian. Yang berniat menjaga ketika Rasulullah hendak pergi, ternyata mereka sempat ketiduran, ya. Sehingga tidak tahu ketika Rasulullah pergi. Sehingga ketika mereka mengintip lagi, melihat di kamarnya, oh ternyata Rasulullah masih ada dan sedang tidur. Mereka tidak tahu bahwasanya yang sedang tidur di sana adalah Ali. Sehingga dipastikan saat itu memutuskan untuk berangkat hijrah pada hari Kamis 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi bersama Abu Bakar. Dan memang di sana ketika Rasulullah meninggalkan rumahnya dan menuju ke rumah Abu Bakar, di sana Abu Bakar sudah menunjuk seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid, ya, untuk sebagai penunjuk jalan saat itu. Dan sebelum Rasulullah ini melakukan perjalanan, Rasulullah ini bersembunyi di Gua Sur selama kurang lebih 3 hari. Ini bersama Abu Bakar berada di dalam Gua Sur kurang lebih selama 3 hari. Dan yang tahu bahwasanya Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, ya, ini bertujuan untuk apa? Untuk menghindari kejaran daripada orang-orang Quraisy. Karena mereka sadar ketika dicek ternyata yang tidur adalah bukan Rasulullah, ternyata yang tidur Ali. Nah, mereka kecolongan, akhirnya dilakukan pengejaran. Untuk menghindari daripada pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur. Dan yang tahu adalah Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar serta pembantu mereka yakni Amir bin Fuhairah. Bahkan kita seringkali mendapatkan penjelasan atau cerita dari guru kita, dari ustadz kita. Ada hal yang menarik ketika orang-orang Quraisy sudah sampai di Gua Sur, ya, kemudian melihat kok di Gua Sur ada sarang laba-laba, kok ada sarang burung juga. Ini tidak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, pasti sarang laba-laba ini akan hancur atau rusak, ya. Maka mereka memutuskan untuk tidak masuk, karena dilihat dari luar saja tidak mungkin. Akhirnya mereka kembali mencari jalur yang lain untuk mencari Rasulullah. Ternyata
di dalam gua itu terdapat Abu Bakar dan Rasulullah sedang bersembunyi. Ini satu kebesaran yang Allah tunjukkan kepada kita semua, bahwasannya disitulah pertolongan Allah yang datang tidak terduga. Ya. Bahkan seekor laba-laba pun mampu kemudian menjadi wasilah untuk menyelamatkan Rasulullah atas seizin Allah. Dan ada peristiwa menarik juga ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam gua ini. Di dalam riwayat yang lain juga disampaikan bahwasannya saat itu ketika Abu Bakar sedang menjaga Rasulullah, karena Rasulullah kecapean, akhirnya Rasulullah ini sempat tertidur di samping Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah tidur, Abu Bakar memutuskan untuk terjaga, tetap dalam keadaan sadar, tidak ingin ikut tidur untuk menjaga Rasulullah. Sehingga saat itu terlihat di situ ada lubang, yang di dalamnya ternyata ada seekor ular. Maka untuk menjaga keselamatan daripada Rasulullah Muhammad SAW, maka Abu Bakar memutuskan untuk menutupi lubang itu dengan kakinya, sehingga kakinya itu tergigit oleh ular. Dan singkat cerita, ternyata peristiwa ini pun diketahui oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan lantas oleh Rasulullah kemudian dihisaplah daripada tempat gigitannya dan dibuanglah racunnya, sehingga alhamdulillah Abu Bakar tidak mengalami kondisi kesehatan yang serius, tidak mengalami gangguan kesehatan yang serius. Sebenarnya yang menjadikan peristiwa menarik adalah bentuk pengorbanan. Yang pertama adalah kita harus percaya daripada pertolongan Allah, yang tadi dijelaskan ketika bersembunyi di Gua Zur, ternyata ada sarang laba-laba. Ternyata ada peristiwa yang lain yang perlu kita ambil ibrah bersama, adalah ketika Abu Bakar mencoba melindungi Rasulullah dengan menutupi lubang yang bahwasanya di dalamnya ada ular sehingga dirinya tergigit. Ini bentuk pengorbanan terhadap sosok yang dianggap penting dan sangat dicintai oleh Abu Bakar, ini Rasulullah. Dan atas izin Allah pun gigitan ular ini pun tidak menjadikan sesuatu yang berbahaya kepada Abu Bakar. Jadi inilah beberapa kisah selama Rasulullah bersama Abu Bakar melakukan persembunyian di gua. Lantas selama 3 hari ini bagaimana yang kemudian memastikan makanan dan lain sebagainya? Ternyata di sana sudah ditunjuk seseorang yang bernama Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar yang senantiasa mengirim makanan kepada ayah dan Rasulullah. Dan Amir bin Fuhairah ini pembantu yang cerdas, karena selain mengembala saat itu dia juga berusaha menutup jejak. Dan saya kira orang berlalu lalang mengirim makanan pasti meninggalkan jejak. Dengan dilakukannya pengembalaan di situ, bertujuannya adalah untuk menyamarkan jejak sehingga tidak diketahui bahwasanya ada orang di dalam gua tersebut. Ini beberapa kisah atau strategi yang dilakukan Nabi ketika hendak hijrah ke Yatsrib dan sempat bersembunyi di gua Zur selama kurang lebih 3 hari. Kemudian setelah dirasa aman, Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke Yatsrib. Jadi melalui jalur berputar menuju arah Tihamah dekat Laut Merah yang cukup jauh. Seharusnya bisa ditempuh jalur yang lebih dekat, tapi memilih jalur yang lebih jauh, yang memang harapannya memang jalur ini adalah jarang dilalui oleh manusia, sehingga tidak ketahuan. Dan karena orang-orang Quraisy tadi mencoba mencari Rasulullah Muhammad SAW yang hendak melakukan hijrah, karena mereka mencari tidak ketemu, sempat ketemu di gua tapi mereka memutuskan tidak masuk tadi. Akhirnya mereka melakukan sayembara, membuat sayembara dengan memberikan 100 ekor unta yang berhasil mereka
unta untuk yang berhasil menangkap Rasulullah. Jadi 100 ekor unta ini untuk orang yang berhasil menangkap Rasulullah. Jadi kalian hitung sendirilah. Kalau harga unta misal satu ekornya dibuat harga paling murah 30 juta misal. 30 juta kalau dikali 100 itu kira-kira berapa harganya? Kalau kali 10 saja 300 juta. Kalian hitung sendiri. Jadi ini kurang lebih hadiah ya, tidak main-main, banyak hadiahnya. Sehingga menjadikan salah seseorang yang bernama Suraqah ya. Suraqah ini tertarik untuk kemudian ikut berpartisipasi mencari Rasulullah. Dan ada peristiwa yang menarik yang dialami oleh Suraqah. Apa itu? Saat hendak ya bertemu dengan Rasulullah dalam pencariannya dan hampir saja berhasil menangkap Rasulullah, kudanya ini selalu terperosok, jatuh ya istilahnya. Dia jatuh dari kudanya sebanyak 3 kali. Setiap hendak mendekati Rasulullah selalu saja kudanya ini terperosok, jatuh. Sehingga pada akhirnya Suraqah ini menyerah ya. Daripada keinginannya untuk menangkap Rasulullah dan memutuskan untuk meminta maaf. Dan saat itu Rasulullah memaafkan dan Suraqah ini berjanji tidak akan menyampaikan apa yang yang Suraqah alami saat itu. Ya, jadi ini luar biasa. Pertolongan Allah berikutnya ketika Rasulullah hendak hijrah ke Yatsrib. Bahkan ada orang yang sudah tahu hendak menangkap Rasulullah, namun ternyata tidak berhasil karena kudanya selalu terperosok berkali-kali, kurang lebih sampai 3 kali terperosok, jatuh itu. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan niatnya untuk menangkap Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ini memutuskan untuk berhenti beristirahat di desa Quba yang kurang lebih 2 mil di selatan Madinah ya. Masih cukup jauh, dan mendirikan masjid di sana di tanah milik Kulsum bin Hamdan yang saat ini kita kenal sebagai Masjid Quba ya. Jadi ini sebenarnya Rasulullah itu di sana tidak lama, jadi jangan dianggap Masjid Quba itu dibangun megah dan sebagainya, enggak ya. Jadi memposisikan bahwasanya di sini adalah sebagai masjid tadi itu. Hingga pada Jumat 13 Rabiul Awal atau 24 September 622 Masehi, mungkin ada beberapa referensi yang lain berbeda tanggal, tidak perlu diperdebatkan ya, karena memang ahli sejarah berbeda dalam penentuan tanggal ini. Rasulullah ini disambut dengan iringan nasyid dan rebana yang mungkin seringkali oleh beberapa kalangan untuk dilantunkan ya, sholawatan ya, menggunakan rebana dan nasyid. Ini salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Habib Syah ya, di Solo. Ini salah satunya dengan menyanyikan sholawat yang diiringi nasyid dan rebana. Ini dilakukan oleh orang-orang Yatsrib saat itu. Sampai di sana Rasulullah ini membeli tanah milik Sahal dan Suhail untuk dibangun rumah dan masjid. Jadi yang menariknya adalah Rasulullah ini sampai di Madinah atau di Yatsrib ini tidak kemudian dibiarkan, enggak. Banyak orang yang menawarkan diri untuk memberikan rumahnya dan tanahnya untuk Rasulullah tinggal, tapi Rasulullah ini memutuskan untuk mendirikan bangunan atau rumah bahkan masjid di mana untanya saat itu berhenti ya. Sampai kemudian untanya itu berhenti, sehingga ternyata berhentinya di tanah milik Sahal dan Suhail. Tidak lantas diminta, tapi dibeli ya. Jadi selama pembangunannya Rasulullah ini tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, dan akhirnya dari sinilah kota Yatsrib yang sebelumnya dinamai Yatsrib menjadi Madinah atau Madinatun Nabi atau kotanya Nabi. Jadi ini mungkin sedikit kisah berkaitan sejarah singkat ya. Kalau sejarah detailnya banyak.
Sejarah detailnya tuh banyak berjilid-jilid ya. Kalau kalian cek itu sejarah dakwah Nabi itu berjilid-jilid banyak sekali. Ini hanya sejarah singkat saja, semoga bermanfaat. Bisa kalian tambah dengan referensi-referensi yang lain. Selamat belajar, jangan lupa buku paketnya dibaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.